Acara ini dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di rumah, apa kabarnya? Kembali lagi program Kesehatan Jendela hadir menjumpai Anda. Program Jendela membahas mengenai beragam permasalahan tentang kesehatan. Pemirsa, Hari Kanker Sedunia diperingati 4 Februari. Tujuan peringatan Hari Kanker Sedunia adalah untuk menyelamatkan jutaan kematian yang dapat dicegah setiap tahun dengan meningkatkan kesadaran dan pendidikan tentang kanker. Dalam rangka Hari Kanker ini, Rumah Sakit Muhammad Husin juga kembali mengajak pemirsa untuk peduli dengan gejala ini. Salah satunya kanker payudara. Seperti apa? Berikut penjelasan lengkapnya bersama Dr. Beni Kusuma SPBK Ongmars dari Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang. Dan langsung saja kita berkenalan bersama dokter kita pada malam hari ini. Halo, selamat malam dokter. Selamat malam Mbak Desi. Waduh, Besti dok. Besti. Nah, luar biasa, ini dari tadi bercengkrama dengan dokter ini, semangat sekali ya dok ya. Amin. Kabarnya gimana nih dok? Amin, alhamdulillah. Sampai hari ini sehat. Alhamdulillah, sampai saat ini tetap sehat, harus sehat ya dokter ya. Baik dokter, tema kita pada malam hari ini adalah deteksi dini kanker payudara. Ini untuk mengetahui lebih jelas lagi nih dokter. Ini untuk kanker payudara ini sendiri apa ini dok sebenarnya? Begini, sebelum saya membicarakan definisi kanker payudara harus diketahui, ini adalah suatu penyakit yang paling ditakuti oleh wanita. Itu yang pertama. Jadi kenapa sampai dia ditakuti oleh wanita? Itu dikarenakan data-data yang kita dapatkan bahwa penyakit kanker yang paling banyak dominasinya di dunia ini salah satunya adalah kanker payudara. Itu yang membuat di negara-negara yang lebih maju misalnya itu mereka sangat takut. Jadi oleh sebab itu dalam merayakan hari kanker sedunia ini, saya selalu meminta untuk topik pembicaraan kita ini setiap tahun. Berapa kali ya saya di Sriwijaya ini, TV Sriwijaya selalu memilih ini. Karena kalau per definisinya kanker payudara itu adalah suatu penyakit kanker yang menyerang struktur daripada payudara. Tadi sudah saya bilang, mungkin itu yang dikatakan kenapa wanita itu takut? Itu dari data misalkan kita membandingkan di tahun 2015. 2015 itu data yang kita dapatkan, kalau tidak salah sumbernya Globobulan, itu mengatakan bahwa ranking pertama daripada kanker itu ranking pertamanya adalah payudara. Yang kedua akan diduduki oleh kanker paru. Yang ketiga diduduki oleh kanker prostat. Nah, jadi Tuhan adil. Laki-laki dikasihnya, perempuan juga dikasihnya. Kalau kita lompat lagi ke tahun 2018, satu datanya bahwa terbalik. Ranking pertama, urutan kanker di dunia yang tertinggi itu adalah kanker paru-paru. Kita berbangga sekarang, ranking daripada kanker payudara sudah nomor 2. Itu. Tetapi di tahun 2018, itu kematian yang dulunya didudukin oleh kanker paru, sekarang payudara sudah turun menjadi kematian nomor 5. Dari ranking paru-paru dan sebagainya. Itu artinya pengobatan kanker payudara itu memang sudah sangat-sangat baik. Saya boleh mengatakan bahwa ini suatu penelitian yang mendukung ini, sehingga para kaum wanita yang terkena kanker payudara, amin, alhamdulillah bisa kita bantu. Dan tak lupa saya juga memberikan harapan besar kepada salah satu ini Mbak Desi, kita di Palembang ini punya suatu kelompok wanita penyandang kanker payudara yang kita bentuk. Itu sudah hampir 7 tahun yang lalu, di mana Sri Kandinya ini itu hampir lebih kurang 300 orang dan aktif. Nah, ini saya harapkan untuk pada hari ini saya mengucapkan selamat kepada semua anggota P2WP KP Palembang. Bersemangat, insya Allah
apa yang dilakukan ini insya Allah bermanfaat bagi ibu-ibu sekalian. Demikian Bu Desi. Oke, baik dokter. Panjang, jelas. Baik dokter, kalau untuk kanker payudara sendiri nih, dokter ya, untuk mengetahui ini dokter, kalau si wanita ini ataupun yang terkena, si pasien lah ya dokter ya, terkena kanker payudara itu bagaimana dokter? Apakah bisa dijelaskan dokter? Begini, dalam hal ini akan saya merangkum pertanyaan Mbak Desi ini bahwa sangat baik sekali. Saya sangat bersemangat ke sini dengan tujuan adalah memberikan satu informasi kepada kaum wanita. Prinsipnya bahwa suatu kelainan payudara itu jangan kami yang menemukan. Kalau kami menemukan, maka untuk 10 tahun ke depan, di mana para penderita kanker payudara ini selalu kita dapatkan stadium yang cukup tinggi, Mbak Desi. Ada stadium 3B, ada stadium 4. Nah, jadi dalam hal ini sesuai dengan pertanyaan Mbak Desi, bahwa saya mengharapkan kami dari pihak kesehatan, kami dari Rumah Sakit Muhammad Hussein, itu selalu corong kami tidak ngomong tentang suatu pengobatan yang canggih, tidak ngomong alat-alat yang canggih. Tetapi jangan salah, Rumah Sakit Muhammad Hussein punya alat yang canggih. Kita tidak kalah. Tetapi informasi ini diharapkan ke seluruh pelosok. Makanya yang perlu diwaspadai itu adalah satu benjolan yang pada payudara jangan dianggap enteng. Itu konsepnya. Karena kalau misalkan kanker payudara yang ganas, apalagi pada stadium-stadium awal, itu Mbak Desi dia bukan tidak pernah, maksudnya selalu tidak ada gejala. Cuman hanya benjolan, tetapi karena informasi kita yang terputus, sehingga masyarakat itu nggak menganggap bahwa ini biasa saja. Setelah berselang beberapa lama dia datang kita dengan stadium yang lebih lanjut. Nah ini, pada kesempatan ini insya Allah saya berterima kasih dari Rumah Sakit Muhammad Hussein dan TV Sriwijaya. Mudah-mudahan informasi ini bisa diterima oleh masyarakat luas. Demikian Mbak Desi. Oke, baik. Dokter, kalau untuk kanker payudara sendiri ini apakah hanya terkena pada wanita atau pada laki-laki pun bisa terjadi, dokter? Ya, begini. Sebelum saya ini mungkin ada gambar ini. Oke, baik. Sudah ada slide ya, dokter slide ya. Ini. Okay. Ini adalah satu slide yang sangat baik sekali. Ini saya ambil satu karikaturnya. Ini adalah satu menampakkan bahwa di negara maju dia sangat care dengan perempuannya. Dan perempuan di negara maju itu takut dengan kanker payudara. Oleh sebab itu mereka men-screening daripada penderita betul-betul ketat. Itu lihat, dia sepertinya menggunakan alat yang hebat. Kemudian dan ini menandakan bahwa kanker payudara sangat berbahaya. Jadi tujuan kita di sini itu adalah bagaimana caranya masyarakat khususnya untuk Palembang dan umumnya Sumatera Selatan itu bisa mendiagnosa atau merasakan satu kelainan yang ada pada payudara itu sendiri. Itu yang harus dipahami. Kemudian sehubungan dengan pertanyaan Mbak Desi tadi, mohon diulang itu apa tuh? Apakah hanya untuk wanita saja atau laki-laki pun bisa nih, dokter, terkena kanker payudara? Memang kanker payudara itu tidak pandang bulu. Tetapi yang dominasi yang terbesar itu adalah pada wanita. 1% bisa terjadi pada laki-laki. Demikian Mbak Desi. Oke, baik. Kalau ini sadari meliputi ini ya dokter ya? Begini, ini sedikit saya akan bercerita. Karena memang terus terang slide yang saya buat ini sangat simpel. Jadi tidak ada kata-kata yang kira-kira ini tidak. Ini adalah tujuan utamanya. Jadi dengan singkat, tepat, begini. Karena sudah mengetahui kanker payudara, mohon maaf ya ibu-ibu, kaum wanita, bukan saya berdoa, bukan. Ini terus terang, data menyatakan pembunuh pertama, kemudian dengan pengetahuan yang lebih luas, maka data ini menjadi pembunuh nomor 5. Nah, sekarang bagi kita di negara yang sedang berkembang, datangnya pasien-pasien ke klinik kita, klinik Rumah Sakit Muhammad Hussein, itu sangat mengiris hati. Itu stadiumnya stadium 3B. Kalau kita mengobatin penderita ini, outcome-nya akan menjadi jelek dibandingkan oleh begini. Strategi yang
yang informasikan atau yang digerakkan oleh Depkes Departemen Kesehatan kita itu adalah sadari. Begini, jadi pendekatan yang dilakukan untuk screening ataupun mencari kelainan pada payudara mempunyai 3 pendekatan. Pendekatan primer, pendekatan sekunder, dan pendekatan tersier. Kalau pendekatan primer itu apa saja? Nah, kita memotivasi semua wanita, bukan hanya penderita ini, bukan semua. Satu adalah berperilaku hidup sehat, makan sehat, aktivitas yang baik, olahraga yang baik, dan positive thinking. Itu yang pertama. Pertanyaan kita, apakah dengan pendekatan primer ini kanker payudara bisa dicegah? Tidak bisa. Tapi setidak-tidaknya mengurangi faktor risiko. Itu yang pertama. Pendekatan kedua, kita melakukan tindakan yang disebut dengan sadari. Nah, inilah hari ini, malam ini saya akan memberikan informasi. Sadari itu komponennya terdiri dari 1. Itu bisa juga kita sebelum ini kita ngomong dulu, apa sih sadari? Sadari itu adalah suatu pemeriksaan payudara sendiri oleh wanita itu tersebut. Kapan kita lakukan? Kita lakukan itu seumur hidup minimal 1 bulan 1 kali. Kemudian siapa saja kelompok wanita yang melakukan ini kita bagi 2. Ada yang pre-menopause, ada yang post-menopause. Nah, yang pre-menopause kapan kita lakukan? Setelah dia selesai haid 1 minggu, kita baru bisa melakukan tindakan tersebut. Kemudian yang post-menopause, artinya yang tidak mendapatkan haidnya lagi, itu kita lakukan, tentukan aja Mbak Desi, kita mau tanggal berapa? Misalnya bulan ini tanggal 10, bulan depan tanggal 10, terus. Dan itu dilakukan setiap seumur hidupnya. Bila ada sesuatu atau benjolan, saya menghimbau segera datang ke kami, ke puskesmas, ke rumah sakit umum. Kami akan menerimanya dan kami akan menggunakan semua peralatan kami yang ada untuk melakukan satu diagnostik dan melakukan terapi pada penderita ini. Demikian Mbak Desi. Baik dokter, jadi ada beberapa pendekatan ya dokter yang harus dilakukan apabila ingin mengetahui ya dokter deteksi dini dari kanker payudara ini sendiri. Baik dokter, nanti kita akan lanjutkan kembali dokter untuk perbincangan kita pada malam hari ini. Dan untuk pemirsa di rumah yang ingin berinteraktif bisa di 07113646666 atau di 364111. Kami akan kembali tetap di Jendela. Di masa pandemi COVID-19 ini, RSUP Dr. Muhammad Hussein Palembang senantiasa berusaha memberikan pelayanan yang terbaik. Untuk itu, dalam usaha mencegah penyebaran virus COVID-19, maka pendaftaran rawat jalan hanya akan dibuka sampai pukul 10 pagi yang telah dimulai sejak tanggal 19 Juli 2021. Tapi jangan khawatir, kami menyediakan layanan pendaftaran online yang dapat diakses melalui www.rsmh.co.id/daftaronline. Dan bagi pasien yang ingin berobat di Geraha Eksekutif, jangan khawatir, kami menyediakan layanan berobat online atau telemedicine yang dapat diakses di www.rsmh.co.id/konsultasi online. Jaga kesehatan, jalankan protokol pencegahan COVID-19, serta manfaatkan layanan pendaftaran dan berobat online. hanya di RSUP Dr. Muhammad Hussein Palembang. Acara ini dipersembahkan oleh Hyundai Blue Link, the joy of connection.
kangen sama video klip ini? Mau bernostalgia dengan yang ini? Di sini tempat kalian bisa merequest dan bernostalgia dengan klip-klip lawas. Hanya di Album Bingen. Setiap Jumat jam 8 malam dan Sabtu jam 9 malam. Hanya di Sriwijaya TV. Acara ini dipersembahkan oleh Baik, kembali lagi di Jendela pemirsa, masih bersama Dr. Beni Kusuma SPBK Ongmars dari Rumah Sakit Muhammad Hussein Palembang, dan masih dengan tema kita deteksi dini kanker payudara. Untuk pemirsa di rumah yang ingin berinteraktif bisa di 0711346666 atau di 364111. Baik dokter, kita lanjutkan kembali dokter. Tadi ada beberapa pendekatan ya dokter ya, betul. Pendekatan primer dan juga pendekatan sadari ya dokter ya. Nah, sekunder sadari. Sekunder sadari boleh. Dilanjutkan kembali dokter untuk yang sadari tadi nih dokter. Oke, jadi trik untuk melakukan suatu deteksi dini daripada kelainan payudara pada seorang wanita, maka kami melakukan istilah satu sadari. Sadari konsepnya itu ada 3, Mbak Desti. Satu ini dilihat, ini mungkin itu adalah dengan melihat, meraba dan memijit puting susu. Oke. Nah, kalau kita melihat itu murah harganya. Jangan dengan 3 jari dan sebuah cermin dan sebuah tempat. Mungkin ya kita punya semua ya, tempat privasi kita di ruangan, di kamar. Ini kita buka baju semua. Mohon maaf ini agak vulgar. Mohon maaf sekali gambarnya. Tapi ini adalah untuk pengetahuan dan untuk kepentingan masyarakat. Jadi kalau kita lihat di sini, kita membuka baju penderitanya, kemudian karena tumornya tuh kecil, maka kita melakukan berusaha bagaimana supaya otot-otot dada kita di luar dinding dada kita berkontraksi. Jadi dengan cara bisa juga mengangkat tangan atau juga istilahnya nengkeng kalau bahasa Palembang. Nah, seperti ini. Dengan demikian maka mudah-mudahan ada suatu benjolan yang kecil itu bisa kita dapatkan. Itu yang pertama. Baik, dokter, mohon maaf dokter. Ini ada penelpon, kita angkat dulu sebentar ya, dokter silakan. ya. Nanti kita akan lanjutkan. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Oke, halo, selamat malam. Oke, terputus. Oke. Berarti bisa diulangi lagi untuk penelpon yang selanjutnya ya, dokter. Oke. Baik, dokter, boleh dilanjutkan kembali. Oke. Jadi ini dengan suatu dengan melihat. Kemudian mungkin slide-nya bisa diinikan. Kalau yang kedua dengan melihat, itu pada posisi tidur, berdiri, dan ini kita lakukan di tempat yang privasi kita, misalkan di kamar mandi. Kita bisa melihat struktur payudara kita, dan ini harus dilaksanakan semua wanita, sehingga kita akan tahu, oh ya mohon maaf ya, bentuk payudara saya seperti ini. Bila ada sesuatu, cepat kita akan mendapatkan suatu kelainan dengan membiasakan tindakan seperti ini dengan melihat. Mungkin slide berikutnya. Dokter, mohon maaf kembali dokter, kita ada penelpon. Kita angkat lagi ya dokter ya. Halo, Ya, selamat malam. Ya, baik, dengan Ibu Suci. Selamat malam. Ya, selamat malam Ibu. Silakan Ibu Suci. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Susi, salam sehat ya. Alhamdulillah sehat dok. Amin. Syukurillah, terutama tentu Dr. Dedi selamat Hari Kanker Dunia. Kami sangat bahagia sekali dok dengan adanya bisa langsung bicara dengan dokter. Amin. Nah, dok, mau ditanya ini dok, penyebab dari kanker payudara sebenarnya itu apa dok? Itu satu. Yang kedua, apakah pengaruh dari makanan itu sendiri? Sedangkan seperti saya sendiri itu maaf, untuk makanan cukup restriktif menurut saya. Untuk ini dok, terima kasih atas jawabannya. Baik, terima kasih Ibu Suci. Iya. Salam untuk keluarga di rumah. Baik, silakan dokter, boleh dok. Oke. Sebetulnya ini suatu pertanyaan yang kita anggap dasar tetapi mempunyai arti yang sangat penting.
Apa Benar, sih penyebab dari suatu kanker payudara? Begini, jadi kita jangan mengkambing hitamkan sesuatu. Kita kembali kepada basic ilmunya. Kalau pengetahuan menyatakan proses terjadinya kanker payudara itu ada 3 tahap. Tahap pertama inisiasi, tahap kedua promosi, tahap ketiga adalah progresif. Yang dikatakan inisiasi itu kita bagi 2. Bisa faktornya faktor luar, bisa faktor dalam. Yang dikatakan faktor luar lingkungan. Apa saja, bisa matahari, sinar matahari, bisa makanan dan sebagainya. Itu satu. Yang kedua faktor dalam. Faktor dalam itu yang kita kenal, itu dikarenakan memang kita punya kelainan. Kelainan genetik yang memang kita memang diwariskan dan ditakdirkan orang tersebut harus memiliki gen yang berubah dari normal. Itu yang inisiasi. Faktor kedua progresi. Mohon maaf saya akan buka sedikit. Progresi di sini biang kerok atau penyebabnya itu adalah hormon estrogen. Di mana hormon estrogen ini dominasinya dimiliki oleh perempuan. Jadi dengan adanya suatu inisiasi, misalnya adanya faktor genetik, keturunan, kemudian ini sifatnya, inisiasi ini sifatnya adalah sekali dia kena, maka sel tersebut akan berubah. Kemudian promosi itu adalah estrogen. Estrogen ini sifatnya paparan yang berulang. Karena kenapa? Estrogen ini ya memang ada siklusnya untuk wanita. Adanya inisiasi, adanya promosi estrogen ini menjadi, maka terjadilah suatu progresi, selnya akan berubah menjadi ganas. Itu kira-kira. Masalah makanan, sudah saya bilang pendekatan kita untuk melakukan deteksi dini, salah satunya pola makanan yang baik. Pertanyaannya, apakah kita merubah pola makan yang baik akan mencegah terjadinya suatu terjadi kanker payudara? Jawabnya tidak. Konsepnya adalah inisiasi, promosi, dan progresi. Jadi pendekatan primer tadi itu adalah untuk mengurangi faktor-faktor risiko. Tetapi pada pasien yang punya kelainan inisiasi, adanya promosi jadi. Misalnya inisiasi misalnya bensin. Promosi ini adalah korek api, jadi disatukan terbakar dia. Kira-kira seperti itu polanya. Pertanyaan kedua gimana Bu Desti? Tadi penyebab kanker payudara sama makanan, dokter. Oke. Jadi sudah saya bicarakan, kalau penyebab kanker payudara itu konsepnya adalah proses terjadinya inisiasi, promosi dan progresi. Kalau makanan, yang jelas ini kan sudah saya bilang, inisiasi ini lengkap. Faktor luar, faktor dalam. Faktor luar itu misalnya matahari, sinar, terjadi suatu mutasi daripada sel-sel. Bisa juga faktor dalam adalah faktor keturunan. Jadi kepada ibu-ibu sekalian, jangan ingat, saya berpesan untuk anggota Sri Kandi P2 WKWP, saya berpesan jangan menyerah. Datanglah ke kami akan bantu semaksimal mungkin. Demikian Bu, Mbak Desti. Baik, dokter. Melanjutkan lagi dokter, yang tadi melihat, kemudian selanjutnya apa lagi dokter dari sadari tadi dokter? Ini tadi sadari yang pendekatan sekunder ini adalah dengan melihat. Ini melihat. Jadi dengan kamar mandi saya ulangi, kalau untuk melakukan sadari itu sangat murah. 3 jari sebuah cermin, lihat ini. Ini dianya cerminnya 1, jarinya sudah ada. Ini dia melihat, membedakan. Nanti pada proses kedua perabaan. Nah, proses perabaan ini mungkin, nih lihat. Ini ada 3 bentuk. Ini yang satu dari atas ke bawah, dari bawah ke atas ke bawah. Dari 3 bentuk ini pilihlah mana yang kalian sukai. Kalau saya lebih menyukai nomor 3 ini. Caranya itu melakukan suatu pemeriksaan, itu kita mengambil dari luar. Dari luar, kemudian ke dalam sampai ke puting susu. Oke. Nah ini dari ketiga ini ambillah mana yang paling disukai. Pesan saya sekali lagi, bila ada seperti ini, ada benjolan, buang rasa malu,
timbul rasa takut, datanglah ke kami. Demikian Bu Desti, Mbak Desti. Baik, berarti ini dengan menggunakan 3 jari tadi ya, Iya. dokter ya? Melakukan 3 jari tadi Ya, dengan seperti ini. putaran yang... Putarlah dari luar ke dalam sampai ke Oke. puting susu. Oke, Nih, baik. coba slide-kan lagi. Ini dilakukan tindakan orang yang sedang tidur. Silakan slide-nya. Boleh. Ini saya pakai anu. Nah, ini untuk satu lagi. Jadi dengan 3 jari selain daripada payudara untuk melakukan pemeriksaan pada ketiak. Oke. Untuk melihat apakah ada kelenjar getah benih yang ada di ketiak itu terkena sebaran dari kanker. Dan yang paling penting lagi, ini mungkin slide-nya kurang, melihat atau memeriksa Di bagian di bagian apa istilah kalau pundak? bahasa Palembang, pundak. Di sini, di tulang apa? Tulang selangka, tulang apa nih? Tulang. ini yang di sini. Kalau bahasa ininya, kalau bahasa kami Tulang tulang. leher ya? Ya, di Leher. sini. Ya, Ini. ya. Biasanya ada di sini. Oke. Nah, kalau di sini itulah namanya sudah stadium lanjut. Oh, Jadi begini, kalau kita bisa melakukan suatu tindakan sadari, kemudian kita bisa mendiagnosa, hasilnya, outcome-nya, kalau mohon maaf kalau terjadi suatu keganasan, outcome-nya akan lebih baik, oke. pengobatannya. Tetapi kalau dia sudah stadium lanjut, maka pengobatannya terbalik. Kita tidak operasi dulu, tapi kita lakukan tindakan kemoterapi dan sebagainya. Bila kemoterapinya ini berhasil, maka tindakan kita baru tindakan operasi. Oke. Jadi kalau dia 3B, itu konsepnya bukan menyelamatkan orang dari atau membebaskan penderita dari tumor, tetapi dari 3B ke 4 itu adalah untuk meningkatkan kualitas hidup. Demikian itu perbedaannya. Oke. Baik, dokter, nanti kita akan sambung lagi ya, dokter. Boleh. Nanti kita akan lanjutkan kembali. Silakan, Dan untuk Mbak pemirsa di rumah yang ingin berinteraktif bisa di 0711364111. Kami akan kembali tetap di Jendela. Di masa pandemi COVID-19 ini, RSUP Dr. Muhammad Hussein Palembang senantiasa berusaha memberikan pelayanan yang terbaik. Untuk itu, dalam usaha mencegah penyebaran virus COVID-19, maka pendaftaran rawat jalan hanya akan dibuka sampai pukul 10 pagi yang telah dimulai sejak tanggal 19 Juli 2021. Tapi jangan khawatir, kami menyediakan layanan pendaftaran online yang dapat diakses melalui www.rsmh.co.id/daftaronline. Dan bagi pasien yang ingin berobat di Geraha Eksekutif, jangan khawatir, kami menyediakan layanan berobat online atau telemedicine yang dapat diakses di www.rsmh.co.id/konsultasi online. Jaga kesehatan, jalankan protokol pencegahan COVID-19, serta manfaatkan layanan pendaftaran dan berobat online hanya di RSUP Dr. Muhammad Hussein Palembang. Acara ini dipersembahkan oleh Perguruan Tinggi Bina Sriwijaya, merupakan salah satu perguruan tinggi terbaik di kota Palembang. Terdiri dari berbagai program studi seperti skripsi WDH, S1 Psikologi Terapan 1, program Diploma 3 Komputer terdiri dari Manajemen Informatika dan Teknik Komputer, program Diploma 3 Bahasa Inggris Perhotelan terdiri dari jurusan Bahasa Inggris dan Pariwisata. Sedangkan program Pravissi 1 tahun dan 2 tahun terdiri dari Komputer Administrasi Kantor, Komputer Akuntansi, Komputer Desain, Komputer Terpadu, Teknik Komputer Jaringan dan Perhotelan. Dengan fasilitas yang modern, ruang belajar full AC dan multimedia, laboratorium multimedia, ruang teknisi, ruang jaringan dan elektrodigital, perpustakaan, internet corner dan hotspot area, kantin, musola, lapangan futsal dan lapangan basket. Bagi pendaftar gelombang 1, bebas uang pendaftaran dan SPP 2 semester.
Mari bergabung bersama kami di AMIF Bina Sriwijaya Palembang. Pilihan tepat untuk masa depan. Ingin cepat kerja, kuliah aja di Bina Sriwijaya. Kamu yakin nang ngajak budak ini ke tim Tito? Woi, budaknya ada dalam, penana yang main. Nah, lantang. Budak ini kau janjikan gaji UMR, tapi tidak tahu gawe apa. Sabar Belur, daripada kamu nganggur di rumah. Cak mana? Laju aku? Laju? Laju kamu kan lancar kan? Ini Thanos kak, Nandang Madrid mau balik nih. Takut aku mau balik, mau jangan balik gitu. Balik nih, mau balik. Woi, nak kemana kau? Kak, izin keluar main lu kak, bentar jajan. Ini nah entah kau. Acara ini dipersembahkan oleh Baik, masih di Jendela pemirsa, masih bersama Dr. Beni Kusuma SPBK Mars dari Rumah Sakit Muhammad Tusin Palembang, dan masih dengan tema kita deteksi dini kanker payudara. Dan untuk pemirsa di rumah yang ingin berinteraktif bisa di 0711344111. Baik dokter, kita lanjutkan kembali dokter ya. Kalau untuk pemeriksaan ataupun sadari tadi ya dokter, ya, kita sudah melihat dan juga beberapa gambar tadi ya dokter. Kalau untuk benjolannya sendiri dokter, untuk kita tahu waktunya itu kapan itu dok? Maksudnya benjolan timbul atau benjolan membesar? Benjolan timbul ini dok. Kalau benjolan timbul itu kita tidak pernah tahu, tetapi di sini kami mengimbau kepada semua wanita bahwa kalau ada sesuatu kelainan di payudara jangan mikir jauh-jauh, datanglah ke tempat medis dan paramedis. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya juga menginformasikan bahwa benjolan pada payudara itu yang bersifat jinak itu biasanya teraba massa yang bulat, batas tegas, dan khususnya tidak nyeri. Nah, kalau dia sudah benjolan itu dinyatakan ganas, biasanya yang paling yang dilupakan oleh kaum wanita itu dia tidak merasa nyeri. Jadi wanita tidak pernah takut. Wah, ini satu benjolan, kemudian tidak nyeri, nggak apa-apa. Itulah yang harus diinformasikan, hati-hati dengan benjolan pada payudara. Yang kedua, kalau toh teradanya satu benjolan, biasanya kalau ganas itu biasanya dia terasa lebih keras. Kemudian permukaan tidak rata. Kemudian batas tidak tegas. Nah, permukaan tidak rata, batas tidak tegas, itu adalah mungkin yang akan lebih mengetahuinya kami, karena kami terbiasa dengan itu. Nah, tapi yang paling penting itu ibu-ibu atau kaum wanita, lakukanlah, sadari seumur hidup 1 bulan 1 kali. Saya menghimbau lagi, kalau ada suatu kelainan, ada benjolan, cepat datang. Itu aja mungkin pesan tip dari saya. Kalau untuk kanker payudara ini sendiri, ada berapa jenis dokter? Nah, ini pengertian jenis, ini stadium atau subtype-nya. Mungkin stadium dokter. Oke. Kalau untuk stadium kanker payudara kita bagi 4. 1, 2A, 2B, stadium 3, 3A, 3B, stadium 4, 4A, 4B, 4C. Jadi kita membagi menjadi 3 stadium. Nah, dengan sadari ini, saya informasikan lagi bahwa kita selalu mendapatkan pasien-pasien itu datang dengan, mohon maaf ya, sudah pecah, kemudian keras, itu sudah mengalami lanjut ke stadium 3B. Nah, untuk inilah sadari ini tujuannya adalah supaya kalau ada kelainan payudara itu datangnya bukan stadium 3B, kalau bisa stadium 1, kalau bisa. Nah, inilah makanya Mbak Desti,
Setiap kali ngomong di sini, saya selalu ngomong deteksi dini. Kalau masalah pengobatan, masalah kecanggihan, itu di rumah sakit kami melakukan. Ya, jadi propaganda kita itu adalah membuat perilaku manusia atau masyarakat Indonesia, masyarakat Sumsel, masyarakat Palembang itu care dengan payudaranya. Nah, kalau masalah tadi sudah kita lihat promosi-promosi di rumah sakit kita, saya akui kita nggak kalah kok dengan rumah sakit lain. Ya, Baik. itu aja informasinya Mbak Desti. Baik, dokter, kita angkat dulu telepon ya, dokter, ada penelpon. Wah ini. Baik, halo, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Meta. Baik, silakan Ibu. Ada yang ingin ditanyakan? Ya, terima kasih. Halo, Assalamualaikum Dokter Beni. Amin. Waalaikumsalam Mbak Meta. Saya Meta, dokter. Iya, tahu. Dari Persatuan Pendukung Wanita Penyandang Kanker Payudara Wilayah Palembang. Amin Bu Meta. Selamat hari kanker seluruhnya ya, dokter. Amin, sama-sama Bu. Iya, gini dok, saya ingin bertanya, karena banyak pertanyaan dari teman-teman. Kan ada beberapa teman yang setelah kemo itu ada yang haid, ada yang tidak haid, berhenti gitu, menopause dini ya orang bilang istilahnya kayak dokter ya. Nah, tapi yang ada teman-teman bingung itu ketika mereka setelah kemo ada yang haid lagi, dokter. Sebenarnya berbahaya, sebenarnya apakah tidak apa-apa ketika kita yang sudah kemoterapi terus kita haid lagi, atau memang bagusnya memang yang berhenti itu, dok? Itu aja sih, dok, pertanyaan dari saya. Oke, ini Mohon langsung saya penjelasannya jawab. ya, dokter ya. Boleh, baik. Oke, terima kasih Bu Makasih Meta. banyak, dokter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya kasih tahu juga, ini Bu Meta ini salah satu ketua TIDO KWP yang aktif sampai hari ini. Baik, dokter. Terima kasih untuk semua Sri Kandi daripada TIDO KWP. Itu satu pertanyaannya sangat baik. Jadi konsepnya, kalau ini adalah suatu keganasan, di mana keganasan kalau seandainya dianya stadium awal, kita operasi dulu pasiennya. Setelah operasi, kemudian kita melakukan satu pemeriksaan Mbak Desti. Selanjutnya kita akan mungkin dari hasil pemeriksaan IHC namanya, maka diputuskan pasien ini untuk melakukan kemoterapi. Setelah kita melakukan kemoterapi, ada hal yang sering terjadi untuk wanita yang pre-menopause, sebelum menopause, yang dulunya dia menstruasi, biasanya menstruasi terhenti. Nah, perlu diketahui, kemoterapi itu adalah suatu alat dimana sudah saya jelaskan, kita jelaskan tadi bahwa faktor daripada terjadinya kanker payudara ada inisiasi, promosi, dan satu lagi progresi. Nah, estrogen yang ada seorang wanita itu akan banyak, salah satu fungsinya dianya juga itu ada pengaruh daripada pelepasan sel-sel atau pelepasan hormon yang ada di hipotalamus dan sebagainya, mempengaruhi ovarium, terjadi suatu menstruasi. Obat kemoterapi yang dipakai itu untuk menekan daripada ovarium yang memproduksi estrogen, sehingga biang keroknya estrogen ini bisa kita tekan. Akibatnya dia terhenti kalau dia IR/PR-nya positif. Tetapi ada juga obat-obat yang sifatnya tidak permanen. Setelah tertekan, maka dianya berapa 2-3 tahun kemudian muncul lagi. Nah, kalau muncul lagi hati-hati, karena biang kerok ataupun penyebab utamanya itu adalah estrogen kalau dia IR/PR positif. Jadi sebagai pesan saya kepada para wanita penyandang sebagai penyintas penyakit ini, tidak usah dipikirkan. Kalau misalkan sudah di kemoterapi, kemudian berhenti 2-3 tahun kemudian dianya pulang terjadi menstruasi, tidak usah dipikirkan, datang aja. Kalau misalnya dianya tidak ada satu kekambuhan, syukur alhamdulillah. Tapi kalau ada kekambuhan, men positif, haidnya positif, ada kekambuhan, maka satu jalan fungsi ovarium harus diselesaikan. Mungkin dengan menggunakan teknik operasi, ataupun mungkin yang terbaik kita lakukan tindakan operasi untuk pembuangan saluran ovariumnya. Demikian Bu Meta, mungkin informasinya sudah saya jelaskan.
Oke, baik dokter. Tadi beberapa sudah dijelaskan ya dokter ya. Tadi juga sudah mengenai bagaimana pada saat setelah kemoterapi ada yang hype dan ada yang tidak hype, itu bagaimana ya dokter ya. Baik, nanti kita akan lanjutkan kembali dokter. Bagi pemirsa di rumah yang ingin berinteraksi masih bisa di 0711364111. Kami akan kembali tetap di Jendela. Ini orang pintar. Dokter Indah Puspita, spesialis jantung pembuluh darah, konsultan ehokardiografi di Rumah Sakit Muhammad Hussein Palembang. Sehari-hari saya menangani pasien penyakit jantung koroner yang datang ke poliklinik ataupun dirawat inap. Pasien-pasien ini adalah pasien dengan penyumbatan pembuluh darah jantung, yaitu pembuluh darah jantung koroner yang kadangkala sudah menjalani tata laksana berupa pelancaran aliran pembuluh darah koroner baik melalui teknik pemasangan ring ataupun teknik operasi bypass. SMR atau extracorporeal shockwave myocardial revaskularisasi adalah teknik pemberian gelombang kejut yang akan merangsang pembentukan pembuluh darah baru di pembuluh darah jantung koroner atau dengan istilah myovaskularisasi koroner. Teknik ini dilakukan dengan mengaplikasikan alat yang memberikan gelombang kejut dengan tegangan yang rendah dan tidak ada resiko, dan kemudian tidak ada keluhan yang dirasakan oleh pasien selama tindakan. Pasien yang menjalani SMR akan menjalani pemeriksaan awal berupa strain ehokardiografi dan stres ehokardiografi. Bagi pasien-pasien yang telah direkomendasikan untuk menjalani SMR, maka akan mendapatkan jadwal di mana prosedur ini dilakukan melalui rawat inap. Alat aplikator pada SMR akan diarahkan sesuai dengan zona yang ditentukan. Pasien menjalani tindakan SMR selama kurang lebih 30 menit. Hingga saat ini, Rumah Sakit Muhammad Hussein Palembang adalah satu-satunya rumah sakit di Indonesia yang menyelenggarakan terapi SMR secara rutin. Terapi SMR ini dapat menjadi alternatif dalam membantu pasien-pasien penyakit jantung koroner yang masih mengalami nyeri dada. Walaupun telah diterapi dengan obat-obatan anti nyeri dada, telah diterapi dengan pemasangan ring, ataupun telah diterapi dengan operasi bedah pintas jantung koroner. Maka dari itu, jangan ragu-ragu untuk memanfaatkan terapi SMR ini yang difasilitasi penuh oleh Rumah Sakit Muhammad Hussein Palembang sebagai salah satu layanan unggulan Rumah Sakit Muhammad Hussein Palembang. Saya Yohanes Eko Hadirono, usia saya 65 tahun. Pertama menjadi pasien di rumah sakit ini tahun 2015. Mengalami tindakan, saya harus mengikuti 3 seri. Nah, 1 seri itu 3 kali tembakan. Dan hari ini merupakan hari yang seri ketiga. Seri pertama saya mencoba tes jalan kaki tanpa minum obat dan terlaksana jalan kaki sampai 1 jam tidak mengalami sakit. Dan selama saya dilayani di rumah sakit ini, saya dilayani dengan bagus, terutama dokter dan juga rawatnya. Kepada masyarakat, silahkan untuk ikut ESMR ini. Setelah ESMR ini, saya merasa sakit di dada saya itu berkurang. Terima kasih Rumah Sakit Dr. Muhammad Hussein Palembang. Acara ini dipersembahkan oleh Ekspedisi Kuliner Ciboy. Jadi adalah potongan ayam crispy yang dibalut dengan sambal original atau sambal juara dari ayam penyet juara. Sambal juara. Ini pokoknya untuk pemirsa di rumah yang lagi nonton sekarang. Ekspedisi kuliner ini akan selalu hadir
di Sriwijaya TV dan tempat-tempat makan di kota Palembang. Sampai berjumpa. Itu memang uang Palembang, Tapi Sriwijaya tetap di hati. darahnya yang berapi-api. Kamu sudah pernah ngalamin jatuh cinta? Ada ini soal jalan itu kan banyak yang komen. I'm the rockstar man. Mari Pus. Bagus sih Mas bola. Ini mas air sebenarnya. Sayang, sebenarnya jangan malam-malam ya. Belanda pakai sepan. Jaga! Itu kandung, jangan lupa nonton STV. Spesial program dari Sriwijaya TV yang memang punya tamu-tamu. This is STV Podcast. Acara ini dipersembahkan oleh Baik, masih di Jendela pemirsa, masih bersama Dr. Beni Kusuma, SPBK Omnars dari Rumah Sakit Muhammad Hussein Palembang, dan masih membahas mengenai deteksi dini kanker payudara. Baik dokter, kita lanjutkan kembali dokter. Untuk gangguan ini sendiri ya dokter, apakah ini ada hubungannya dengan keturunan dok? Ini suatu pertanyaan yang dibilang final. Ya, begini. Salah satu faktor risiko daripada kanker payudara itu ada suatu kelainan genetik. Nah, kelainan genetik ini mulai membimbing hampir 3 tahun sebelumnya, tapi kita sudah tahu udah lama. Itu dengan adanya suatu mutasi pada gen. Mutasi pada gen ini ada dua namanya, BCRA1 atau kita kenal dengan BRCA1. Kalau BRCA1 ini biasanya langsung diturunkan. Kalau misalnya si anak memiliki daripada suatu mutasi gen BRCA1, 70% dalam kehidupannya akan terjadi kanker payudara. Itunya datanya menyatakan seperti itu. 30% akan terjadi kanker pada ovarium atau kandung telur. Itu kalau BRCA1 yang mutasi. Yang kedua, kalau BRCA2 yang bermutasi, maka kemungkinan adalah yang tertingginya kanker ovarium. 30% berkanker payudara. Jadi kesimpulannya, apakah ada faktor genetik yang berhubungan dengan kanker payudara? Jawabnya ada, yaitu mutasi gen BRCA1, BRCA2. Kalau dulu, waktu saya di tahun 2007, itu memang besar bayarnya, hampir 75 juta. Itu periksanya kita ke Belanda. Tapi sekarang BRCA1, BRCA2 bisa kita lakukan pemeriksaan di Singapura. Duitnya kalau tidak salah 6-8 juta. Ini kenapa saya tahu? Karena saya tanya dengan pasien, bukan promosi, bukan. Jadi bisa dilakukan pemeriksaan di Singapura. Demikian Mbak Desti. Baik dokter, kalau untuk pengobatan sendiri nih dokter, pengobatan penyakit dari kanker payudara ini bagaimana ya dokter? Dan untuk di Rumah Sakit Muhammad Hussein bagaimana dok? Ya, begini, kalau nanya di bagaimana dengan pengobatan di Rumah Sakit Muhammad Hussein, saya kasih tahu bahwa pengobatan tidak akan kalah dengan rumah sakit lain. Karena yang bekerja di sana kebetulan memang kita mempunyai satu standar yang sama, itu satu. Pengobatan kanker payudara itu kita bagi dua. Pertama adalah dengan kasus-kasus yang disebut dengan yang bisa dioperasi dan yang tidak bisa dioperasi. Kalau bisa yang dioperasi itu kelompok kita termasuk stadium 1, stadium 2, dan stadium 3A. Nah, itu pengobatannya setelah ditegakkan bahwa dia itu kanker payudara, di mana 1, 2, 3A ini itu bisa dioperasi, maka tindakan kita operasi. Selanjutnya yang ini tadi diperiksa lagi dengan suatu pemeriksaan imunohistokimia, nanti bisa menentukan pasien ini atau penderita ini dilanjutkan dengan pengobatan, bisa juga dengan pengobatan hormonal terapi. Itu yang kelompok pertama. Kelompok kedua, daripada stadium 3B, stadium 4, itu fasilitas utama pengobatannya itu adalah hanya dilakukan kemoterapi.
Setelah kemoterapi berhasil, baru dilakukan tindakan operasi, dan selanjutnya akan juga kita nilai apakah dia makan obat untuk selama 5 tahun berikutnya. Demikian, Mbak Desti. Baik, dokter, terakhir ini dokter ya. Kalau untuk jika pun memang harus dioperasi dokter, dan memang harus kehilangan payudara, apakah di dunia kedokteran ini sendiri sudah ada mungkin untuk menyiapkan yang untuk yang palsu mungkin dokter itu bagaimana dokter? Begini, saya menghimbau kepada kaum wanita, konsep utama bukan cantik. Saya ulangi, konsep utama bukan cantik. Bagaimana caranya ibu-ibu kebetulan mendapatkan suatu penyakit ini, itu adalah ke depan kita 5-10 tahun itu apa yang akan terjadi. Itu satu. Tetapi jangan takut juga. Kita punya cara nanti untuk melakukan mengembalikan payudara tiruan dengan tindakan operasi. Itu memang pernah kita lakukan juga waktu saya pendidikan di sana dengan menggunakan istilahnya translate, kita ambil dari perut, dibentuk seperti payudara. Atau juga kita bisa menggunakan alat silikon, bukan silikon sembarangan tapi yang khusus, sehingga silikon diletakkan di bawah otot dan di atas ototnya, di bawah kulitnya. Itu bisa. Tapi saya ingatkan lagi, jangan selalu berkata untuk cantik. Tolong pikirkan 5 tahun ke depan dan 10 tahun ke depan saya ini mau jadi apa. Demikian itu pesan saya kepada ibu-ibu sekalian. Baik, terima kasih Dr. Beni Kusuma SPDK On Mars dari Rumah Sakit Muhammad Hussein Palembang. Dokter, terima kasih untuk beberapa informasinya ya dokter pada malam hari ini. Baik, pemirsa, demikian dialog kesehatan jendela pada malam hari ini. Banyak sekali informasi mengenai kesehatan yang pemirsa dapatkan karena kami menghadirkan pakar ataupun narasumber ahli di bidangnya. Dan jangan lupa saksikan terus Jendela hanya di Sriwijaya TV. Saya Desti Mariski pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam. Acara ini dipersembahkan oleh